Salam pecinta anime. One Piece saat ini sudah menyentuh di saga terakhir. Dan saat ini, di arc Elbaf kita melihat bahwa ceritanya sedang di titik klimaks. Rahasia-rahasia tersembunyi satu-satu sudah mulai terungkap. Lalu tentu saja, salah satu hal yang sering kali kita pertanyakan adalah siapakah musuh terakhir Luffy? Apakah Imu Sama? Ataukah Shanks? Atau seorang rival abadi dari garis keturunan pada masa lalu yaitu Kurohige? Jika kita sedikit menganalisis dari cerita One Piece sejauh ini, Shanks kemungkinan kecil merupakan musuh terakhir bagi Luffy. Kita bisa lihat jika karakter Shanks ini karakter yang menginginkan keseimbangan dunia seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sisanya, terdapat dua opsi musuh terakhir Luffy, yaitu yang pertama ada Imu Sama dan yang kedua ada Kurohige. Keduanya memiliki potensi yang sama besar untuk menjadi musuh Luffy. Namun kita dapat melihat kembali jika pada arc Elbaf ini, Imu Sama sudah muncul dengan wujud aslinya sebagai Raja Dunia, dan seorang yang menduduki tahta kosong di Merejoa. Imu Sama memang layak sebagai musuh terakhir dari Luffy. Belum lagi jika kita melihat bahwa Imu ini sudah cukup hidup lama dari abad kekosongan. Pertarungannya dengan Luffy akan menyebabkan kekacauan yang sangat luar biasa di dunia One Piece. Dan ini akan menjadi momen flashback di mana momen pertarungan Joy Boy melawan 20 kerajaan dunia. Tapi sebagai musuh utama, Imu ini bisa dibilang terlalu cepat untuk datang. Karena yang kita ketahui masih banyak sekali rahasia-rahasia di One Piece ini yang belum terungkap. Dan bahkan Luffy saja belum mencapai Love Tale dan mengetahui apa itu One Piece. Di momen kematiannya Shirohige, dia mengatakan bahwa One Piece itu saat ditemukan akan menyebabkan kekacauan yang sangat luar biasa dan memicu peperangan terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu pun sebenarnya merupakan hal yang sangat ditakuti oleh pemerintah dunia. Dan jika kita sekarang melihat Imu dikalahkan oleh Luffy di arc Elbaf ini, tentunya itu akan menjadi pertanyaan yang sangat besar. Karena inti dari One Piece ini adalah suatu kebenaran yang terjadi pada abad kekosongan. Lalu, jika Imu sudah dikalahkan Luffy sebelum dia mencapai Love Tale, maka pertanyaannya, pemerintah mana yang akan melawan Luffy akibat menyebarkan fakta kebusukan tersebut? Bukankah pemimpinnya yaitu Imu Sama saja sudah mati di arc Elbaf? Jadi, di sini Uchiha Zoro mempunyai dua prediksi yang berdasarkan dari analisis cerita yang terjadi saat ini. Yang pertama, Imu Sama tidak akan bertarung habis-habisan pada arc Elbaf kali ini. Imu Sama hanya akan membereskan maksud dari tujuannya datang ke Elbaf. Jika dilihat dari One Piece chapter 1180, tujuan Imu datang ke Elbaf adalah untuk mengetahui siapa yang telah membunuh salah satu pelayannya yaitu Raja Harald. Kita mengetahui yang membunuh Raja Harald adalah Loki itu sendiri. Dan jika tujuan Imu tersebut untuk mengetahui penyebab kematian Harald, maka sudah dipastikan jika tujuan Imu hanyalah untuk membunuh atau menculik Loki saja. Dan untuk saat ini, Luffy bisa dipastikan belum mampu untuk mengalahkan Imu. Di mana Luffy yang belum memaksimalkan potensi dari kekuatan buah iblisnya, ditambah perbedaan pengalaman yang sangat jauh antara Luffy dan Imu. Jadi kemungkinannya adalah Imu hanya akan mengambil apa yang layaknya dia ambil, yaitu Loki. Dan setelah itu, maka Imu akan kembali ke Tanah Suci Marijoa untuk mengatur kembali rencana selanjutnya. Lalu untuk kasus Luffy, di sini akan menjadi pukulan yang keras bagi dia, di mana dia akan merasa gagal untuk menyelamatkan kawannya yaitu Loki. Dan dari sinilah perkembangan besar terjadi pada Luffy dan juga teman-temannya. Kelompok bajak laut Mugiwara akan mengalami upgrade kemampuan, seperti layaknya saat time skip. Dan setelah dari sini, karena mereka telah terpukul oleh apa yang dialami oleh Loki, yang dimana pelakunya ini adalah Imu Sama, yang statusnya saat ini merupakan Raja Dunia. Barulah mereka melanjutkan perjalanannya untuk mengetahui kebusukan dan rahasia-rahasia dunia yang selama ini ditutup-tutupi, mulai dari senjata kuno dan mendapatkan One Piece itu sendiri.
Hal ini dipacu karena saat ini kelompok bajak laut Mugiwara telah mengetahui sepenuhnya sistem yang buruk dari pemerintahan dunia saat di Ark Elbaf. Dalam perjalanannya menuju One Piece, Luffy akan berhadapan dengan musuh-musuh kuat lainnya seperti salah satunya yaitu Kurohige, yang sama-sama memperebutkan One Piece. Jika pada akhirnya Luffy sudah mencapai Laugh Tale dan mengetahui apa itu One Piece, maka disinilah pertarungan dengan Imu yang merupakan musuh terakhir Luffy di akhir cerita nanti. Dan di sini, kemungkinan para bajak laut seperti Kurohige dan Shanks atau bahkan pasukan revolusioner pun akan bekerja sama menggulingkan sistem pemerintahan tersebut. Namun, untuk pendapat kedua mengenai musuh terakhir Luffy, yaitu sudah dipastikan adalah Marshall D. Teach alias Kurohige. Dalam pengembangan karakternya pun, kita bisa melihat bahwa Kurohige ini merupakan kandidat yang pantas untuk menjadi musuh terakhir dari Luffy. Hal ini diperlihatkan di mana perseteruan yang terjadi antara Kurohige dengan Luffy itu belum pernah kunjung selesai dengan akhir yang jelas. Seperti halnya pada pertemuan pertama di Mocktown dan juga di penjara Impel Down. Hal itu seolah-olah Oda ingin menunjukkan bahwa perseteruan Luffy dengan Kurohige ini belum berakhir. Mereka mempunyai alasan pribadi yang masuk akal untuk bertarung. Selain memperebutkan gelar Raja Bajak Laut, Luffy memiliki dendam pribadi terhadap Teach yang dimana dia telah menyerahkan Ace ke Angkatan Laut yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya Ace. Identitas mereka pun saling bertolak belakang, di mana Teach melambangkan kegelapan dari kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi, sedangkan Luffy melambangkan cahaya dari kekuatan buah iblis Hito Hito no Mi model Nika. Jika dilihat dari garis keturunan, mereka ini memiliki keterkaitan takdir dari kejadian yang terjadi pada berabad-abad lalu. Teach yang merupakan keturunan langsung dari seorang bajak laut legendaris yang ditakuti oleh pemerintah dunia, yaitu Davy D. Jones, yang merupakan dipercaya sebagai rival dari Joy Boy. Sedangkan kita juga tahu bahwa Luffy bisa dibilang sebagai reinkarnasi dari Joy Boy itu sendiri, yang memiliki kekuatan Dewa Matahari. Di sini seakan-akan Oda ingin memperlihatkan kepada kita bahwa akhir cerita One Piece nanti, Teach lah yang akan menjadi musuh Luffy. Jika dilihat dari alur yang sekarang, yaitu pada Ark Elbaf, Teach kemungkinan akan datang ke sana untuk mengacau. Yang pada awalnya, Teach seolah akan membantu pasukan Elbaf di sana untuk membunuh Imu. Namun di akhir Ark Elbaf nanti, setelah Imu berhasil ditumbangkan, Teach akan melancarkan rencana sesungguhnya, yaitu untuk mengambil kekuatan buah iblis Imu sama. Kita mengetahui bahwa Teach mengincar satu lagi kekuatan buah iblis untuk dirinya sendiri, yang dengan itu menjadikan dia sebagai satu-satunya orang yang mempunyai 3 kekuatan buah iblis sekaligus. Kita juga bisa melihat di mana lambang bajak laut Kurohige ini memiliki lambang 3 tengkorak. Dan jika kita lihat lagi pada desain Imu, di sini kita bisa melihat terdapat 3 tengkorak yang ada di celananya. Sekali lagi, di sini seakan-akan Oda ingin mengonfirmasi bahwa kekuatan Imu ini nantinya akan diambil oleh Teach. Lalu setelah Teach mendapatkan buah iblis Imu, maka dia akan memulai tujuan besarnya, yaitu dia ingin menjadi Raja Dunia. Hal ini diketahui jika klan Devi itu memang memiliki hasrat yang besar untuk menguasai dunia. Di mana dalam Ark Laugh Tale nanti, kita akan bisa melihat Luffy yang mendapatkan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Sedangkan Teach yang sudah tidak peduli lagi dengan One Piece karena dirasa sosok One Piece itu tidak terlalu lagi berharga bagi Teach. Di sini Teach mulai menyebabkan kekacauan yang besar di dunia yang mengakibatkan seluruh penjuru dunia ikut berpartisipasi dalam perang tersebut. Dari mulai para bajak laut, pemerintah dunia, bahkan pasukan revolusi yang mencoba menghentikan Teach. Dan di sini, kita juga akan melihat seakan takdir akan terulang kembali di mana reinkarnasi Joy Boy akan berhadapan dengan keturunan dari klan Devi. Dan yap, cerita ini hanya merupakan prediksi semata yang didasarkan dari analisis cerita One Piece sampai saat ini. Jika kalian mempunyai analisis yang lain,
Jangan lupa untuk mendiskusikannya di kolom komentar. Mungkin segitu dulu saja pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menonton sampai habis. Semoga video ini dapat menghibur dan membawa kesenangan bagi teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat membawa hiburan dan informasi menarik lainnya seputar dunia anime.